bisa nge-up lagi, apakah dengan cara seperti Kang Deddy Mulyadi yang sering disebut juga gubernur konten. Gimana solusi Kak Ius mengenai anak-anak DKR yang walk out bersamaan atau keluar bersamaan? Seperti contohnya ada nih yang sekarang lagi booming ya, mohon maaf, Ono Surono dan kader PDIP-nya. Nah, gimana solusinya untuk anak-anak tidak walk out bersamaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Halo Sobat Tunas, kembali lagi di podcast Tunas Bicara. Bersama saya Natasha Uzniania. Tepatnya kali ini kita akan membahas seputar dunia kepramukaan, pendidikan karakter, dan tentu saja semangat generasi muda. Nah, di episode kedua ini kita akan membahas sesuatu yang masih menjadi pertanyaan, terutama di kalangan penegak dan pandega tentunya. Nah, untuk menjawab semua rasa penasaran kalian, kita kedatangan bintang tamu spesial yang sangat luar biasa pengalamannya. Langsung saja, ini dia Kak Yuswandi, andalan dari Kuartir Binong. Beri pelosan buat Kak Yuswandi. Nah, sebelum masuki obrolan yang pertama nih Kak, boleh dong Kak Yus ini Kak Yus kenalan dulu sambil jelasin kira-kira aktivitas Kak Yus ini sekarang di Pramuka lagi ngapain aja nih? Ya, perkenalkan. Langsung. Ya, langsung. Nama saya Yuswandi, biasa dipanggil Kak Yus. Di mana-mana orang panggil saya Kak Yus. Dari mulai ranting, sekolahan, bahkan kuartir daerah dan kuartir nasional, karena sudah biasa saya bertemu dengan orang-orang andalan-andalan di sana karena sering ikut rapat di tingkat kuartir daerah dan nasional. Dan kali ini saya di andalan kuartir Ranting Binong sudah 2 kali periode ya. Dari tahun 2018 hingga sekarang tuh udah lama berarti ya Kak ya? Bahkan 3 periode, ini 2 periode setengah. Alhamdulillah masih dipercaya sekali sama orang-orang pemerintah. Alhamdulillah. Nah, itu jadi pramuka itu tidak mudah saya kira ya. Ingin pensiun juga susah, nggak boleh. Sebelum itunya karena masih dipakai orangnya, jadi masih dipercaya sama orang-orang pemerintahan di Kecamatan Binong ini. Jadi saya untuk tetap jadi andalan. Berarti Kak Yus ini udah berapa tahun mendampingi DKR? Kalau di DKR saya sendiri dulu DKR juga sama 2 periode berturut-turut. Kalau di DKR sudah 6 tahun lebih kayaknya saya mendampingi DKR sampai sekarang. Saya juga seneng lah, tapi alhamdulillah ketemu dengan anak-anak pramuka DKR juga. Jadi semangat lagi ya? Semangat lagi, ya menggugah lagi. Jadi semangatnya, jiwa mudanya keluar. Dan saya sarankan kepada anggota DKR yang sekarang juga jangan kendor, terus semangat berjuang demi cita-cita kalian dan membangun negeri kita ini dengan melewat gerakan pramuka, penegak dan pandega di Dewan Kerja Ranting Binong. Nah, kesibukannya sekarang lagi apa Kak sibukannya? Alhamdulillah saya dari SK tahun 99 ya, saya masuk lembaga pendidikan dan diangkat langsung jadi pembina pramuka di situ. Nah, dari lembaga pendidikan saya juga basicnya dari organisasi pramuka juga sih. Mereka percaya dengan saya tuh dari situ, karena saya orang pramuka itu, karena pramuka itu kelihatan dari masyarakat dan pemerintahan itu lebih gigih ya, semangat dan etos kerjanya tuh dipercaya.
Nah di situ melihat saya dari situ, jadi mereka mengangkat saya di kampung untuk dijadikan pembina dan pelatih gerakan pramuka. Saya dengar-dengar nih Kak Ius nih lagi sibuk sama Laksana ya, pembina Laksana. Ya itu juga Laksana, Pandega, ya tingkatan penegak lah, Tingkatan penggalang penegak. penegak. Kalau Pandega jarang ya, soalnya jauh dari institusi Pandega, di sini adanya penegak dan penggalang. Oh gitu Kak Ius. Jadi sibuk banget nih ya hari ini. Ya alhamdulillah. Sibuk. Alhamdulillah. Nah, langsung ke pertanyaan inti, boleh nggak Kak Yus? Iya siap. Siap. Mungkin banyak ya dari teman-teman yang sering dengar singkatan DKR tapi belum terlalu paham apa sih arti sebenarnya DKR itu. Nah, sekarang dijawab oleh Kak Yus. Kak Yus, apa sih sebenarnya arti DKR itu? Di pramuka itu khusus untuk tingkatan penegak dan pandega, ada namanya DKR, DKC, DKD, dan DKN. Itu pramuka. DKR atau dan yang lainnya di pramuka itu namanya disingkat dengan Dewan Kerja. Ya di pramuka ini ada Dewan Kerja. Ya kalau tingkatan ranting namanya DKR, kalau cabangnya DKC dan seterusnya. Itu disingkat DKR. Nah itu Dewan Kerja itu sebuah wadah pembinaan dan pengembangan para penegak dan pandega di kuartirnya, khusus ya di kuartir. Ya kalau tingkatan ranting ya di ranting. Ini untuk mengelola pramuka, penegak dan pandega. Kalau DKC tadi, apa itu DKC Kak Yus? Boleh jelasin? DKC itu tingkat cabang. Itu kalau DKC mengrekrutnya dari unsur DKR. Dari atasnya apa? Dari DKR juga mengambil dari anak DKR untuk mewakili untuk DKC. Biasanya seperti itu, atau mengikuti kursus-kursus pengelola Dewan Kerja, ada itu di DKR. Nanti ada semacam plan program KPDK, kursus pengelola Dewan Kerja, yang nantinya itu mereka jadikan Dewan Kerja di ranting atau di cabang. Seperti itu. Suatu wadah ya, itu untuk lembaga kepemimpinan untuk mengembang dan mengelola kuartirnya, direkrut oleh DKR. Kalau di sekolah-sekolah itu kayak OSIS ya DKR itu, tapi ini di Kuaran tepatnya. Kayak gitu nggak Kak? Kalau di sekolah ya, Ya, kayak itu, OSIS ya. Ambalan namanya. Iya. Kalau ambalan kan di tingkat gugus depan. DKR ngambil dari ambalan, bisa mana yang paling kompetensi nanti buat dicalonkan DKR. Nih, ngomong-ngomong tentang DKR, siapa aja nih Kak yang bisa bergabung di DKR itu? Yang boleh bergabung di DKR yang itu bisa bergabung. siapa saja ya. Karena pramuka itu sifatnya universal. Mungkin dari SMP boleh? Oh, tadi udah dijelasin bahwa DKR itu dari unsur penegak dan pandega. Berarti boleh dari Belum, atas? Oh, belum boleh kalau dari SMP, karena waktunya belum memenuhi syarat. Ini ketimbang daripada usia ya. Nah, kan harus minimal Usianya berapa minimal tuh Kak? penegak. Kalau penegak usianya 16 sampai 20 dan pandeganya 21 sampai 25 itu. Karena itu mampu ya, kalau usia segitu sudah mampu menggerakkan program dengan bimbingan orang dewasa atau pembinanya. Berarti SMA gitu ya? SMA, tingkat SMA. Kalau Tingkat penggalang belum ya, belum waktunya. Oh gitu. Usianya dari usia Ya 16 sampai 20. Kalau itu penegak ya, penegak. Pandeganya Kalau pandeganya 21, 21 sampai 25. Kalau pandega itu biasanya harus mengikuti tes pembina ya? Pandega. Iya.
Pendega terpengalaman dari penegak, menggalang, tinggal dia mengelola diri sendiri karena dia sudah membangun pikirannya. Tuh pendega membantu anggota penegak, pendega karena sifatnya udah membangun. Kiasannya juga digani, membangun. Ya, beda dengan penegak mampu berdiri sendiri. Ini membangun, sifatnya udah membangun, pendega mah udah dewasa. Nih Kak, boleh dijelasin gak nih Kak tentang apa aja sih cara pengelola Dewan DKR itu? Gimana aja? Itu Dewan Kerja itu ya. Iya, kerjanya ngapain aja nih? Yang pertama bisa memutuskan musyawarah untuk merencanakan program, ya kan, program-program kerjanya untuk kedepannya. Boleh tahu program-programnya apa aja sekarang lagi yang dijalanin sama DKR? Persiapan biasanya kalau DKR menjelang Agustus, persiapan perkemahan besar, ya kan, Gema Pramuka atau LT, lomba tingkat. Tuh Dewan Kerja nanti ya, Dewan Kerja lah tugasnya itu. Dewan Kerja namanya juga Dewan. Kalau di itu mah badan eksekutif ya, di apa itu Dewan ya, dari unsur-unsur bangsa itu, itulah dari Dewan, dari badan eksekutifnya. Jadi banyak ya kerjanya DKR Ya, itu. mengelola kan juga mendukung dan pelaksanaan tugas-tugas, Kayak bikin proposal buat memberikan bangunan, demikian juga laporan tentang pengelolaan, penilaian di kuartirnya, meninjau tiap-tiap gugus depan, kegiatan di gugus depan berjalan apa tidak. keren-keren. Mengelola Berarti kegiatan pramuka, penegak, dan pandega. DKR ini banyak banget ya kerja yang Banyak, dikerjain, iya. bukan sekedar ngumpul-ngumpul, musyawarah, ngopi, Kadang ngopi-ngopi juga santai. bisa membuka event-event untuk kegiatan lomba DKR itu. Kayak long DKR. match sekarang, ya. Nah, kalau DKR Binong ya selalu kayaknya DKR Binong lah yang selalu Yang salah apa nih? inisiatif kreatif juga mengadakan event luar kayak long match, tanggal napjab, itu lebih bagus itu karena baru saya tahu ini cuma Apa? DKR Binong yang ada Long match mengadakan itu. long match. Apa satu lagi tanggal napja itu luar biasa. Masya Mungkin yang Allah. kegiatan yang lainnya juga ada tuh DKR Binong. Yang sudah terlewat kan, jadi membentuk dan untuk mempersatukan persatuan anggota gerakan pramuka ya dari segala penjuru DKR atau gugus depan yang ada di bawah naungan kuartir cabang, bahkan sekalian kuartir daerah, untuk mengikuti long match ya. Dengan adanya itu long match di DKR Binong, saya salut sama anggota DKR Binong ini. Nah, kita ditarik ke belakang dulu nih Kak. Waktu pas kakak mendampingi anak-anak DKR, kan kakak kan udah jauh nih ya mendampingi anak-anak DKR, udah 6 tahun ya tadi ya? Udah 6 tahun. Nah, selama mendampingi DKR ini, tantangan terbesar yang dihadapi sama Kayus nih apa kalau boleh tahu? Tantangan Iya, ya, kadang-kadang boleh diceritain Kak. anak-anak yang suka Anak-anaknya? belum ya, kalau yang agak berat ya memang mantap, saya tadi katakan Harus tidak mudah. digembleng. Ini harus banyak pembekalan dulu ya, biar mereka tahu sabar dan gigih melaksanakan tugas-tugasnya. Ya, itu bagi saya tantangan yang beratnya. Anak tuh suka Apa? ya karena kurang pembekalannya itu. Soal anak-anak berarti ya. Nah, ngomong-ngomong tentang ini,
tentang pramuka nih. Sekarang ini Kayus, pramuka itu mengalami degradasi, pengkaderisasian. Nah, untuk bisa nge-up lagi gini, gimana cara untuk bisa nge-up lagi? Apakah dengan cara seperti Kang Deddy Mulyadi, yang sering disebut juga gubernur konten, atau dengan cara apa? Untuk bisa nge-upin lagi citra pramuka. Pramuka ya kita harus tunjukkan lah kreativitas, itunya kesemangatannya kepada anggota pramuka ya di bawah naungan Kecamatan Binong, supaya bisa mengangkat terus pramuka, supaya terus bertahan maju untuk pembangunan kita ini. Ya dengan cara itu kita aktifkan kembali latihan-latihan atau kegiatan-kegiatan di Kuarti Ranting, di Gugus Depan. Nah, ini tugas DKR juga ini, untuk menyemangatkan anggota-anggota pramuka yang lainnya supaya bisa terus bergabung. Jadi kalau konten boleh nih, tentang konten-konten Boleh, nge-vlog. bagus ya. Soalnya kan banyak ya, bukan banyak sih, ada ya, ada di sosmed nih yang ngejudge kalau pramuka ini dengan kata-kata, maaf ya Kak, maaf ini, maaf banget, babi lumpur. Kayak semisal guling-gulingan di rumput gitu dengan lumpur. Pramuka itu cuman gitu di sosmed. Gimana tanggapan Kak Yus? Itu soalnya sebenarnya uji mental ya, karena pramuka juga ada yang namanya semi militer untuk mendapatkan sesuatu kebanggaan. Itu biasanya untuk menyandang kebanggaan yang merupakan alat TKU, tanda kebanggaan itu kecakapan umum, tanda kecakapan umum. Sebenarnya itu berarti untuk menguji mental, bukan biasanya kotor-kotoran itu biasa itu ya. Menguji mental supaya anak tidak lemah, cengeng kan. Hanya formalitas. Tapi mereka yang mereka tahu tuh Dengan kotor-kotoran. ya, mereka juga tahu lah kalau sudah itu memang udah biasa kalau kita menghadapi kayak model untuk mendapatkan suatu kebanggaan, tanda kecakapan. Kan ada uji mental, bukan hanya di lumpur, kadang ada di tempat yang serem-serem, iya uji mentalnya. Kalau di lumpur mah udah biasalah, ringan. Itu yang mereka saya nggak kuatnya sama yang di tempat serem-serem. Tempat serem-serem nih contohnya apa nih Kak? Contoh serem. Oh ya kayak Alas Roban, hutan ya. Lintas. Ini kebun bambu sepanjang berapa meter. Ya itu kadang bisa membahayakan, takutnya kan ada binatang buas kan. Walaupun pramuka bisa dikatakan pemberani, tapi ya sekarang memang sudah perintahnya, undang-undangnya udah nggak boleh. Nggak boleh di tempat yang terbuka apa gimana? Jadi yang biasa-biasa aja lah, yang nggak menakut-nakuti. Tapi uji mental juga tetap diuji ya. Jadi kreativitasnya juga tetap diuji ya. Jadi kita tuh harus benar-benar tanggap dalam pramuka. Gimana solusi Kak Ius mengenai anak-anak DKR yang walk out bersamaan atau keluar bersamaan? Seperti contohnya ada nih yang sekarang lagi booming ya, mohon maaf, Ono Surono dan kader PDIP-nya. Nah, gimana solusinya untuk anak-anak tidak walk out bersamaan, keluar bersamaan gitu? Namanya juga ya kalau mau mengadakan walk out ini kan keluar bersamaan. Gimana caranya biar anak-anak tuh nggak walk out, nggak keluar bersamaan nih? Kayak misalkan ada 2 orang yang keluar, ada semuanya banyak yang keluar gitu. Namanya manusia susah ya. Ketimbang iman sih. Berarti tergantung diri sendiri gitu ya. Kalau imannya tinggi, ingin menetap, ingin menjaga nama baik dan diri sendiri, kalau lagi ada kegiatan ya untuk tetap bersama-sama
bergabung kan, jangan tidak untuk melakukan hukum tanpa seizin kan, itu nggak enak juga. Ini namanya juga manusia susah. Jadi kita Iya. mah tergantung diri Tergantung sendiri ya, diri harus sendiri. meyakinin diri sendiri Oh. juga kalau keluar atau enggaknya. Harus mempererat juga nih temennya biar enggak yang satunya keluar. Harusnya mah namanya pramuka mah harus konsisten sih. Konsisten. Jaga kepribadian, Disiplin. disiplinnya harus tidak untuk kemana-mana sebelum kegiatan itu selesai atau masa jabatan kita berakhir, kita tetap tidak untuk walk out. Gitu. Ya udah nih Kak, terakhir nih Kak ya, boleh dong kasih pesan-pesan buat adik-adik penegak yang lainnya di podcast ini. Barangkali mereka lagi nonton. Pesan-pesan buat adik-adik aja. Buat adik-adik semua pramuka, penegak dan pandega, khususnya di wilayah Ranting Kecamatan Binong, Kakak harap ya yang sudah menjadi pramuka dipertahankan, terus berjuang demi membangun masyarakat bangsa khususnya di Kecamatan Binong, dan lakukan yang baik-baik. Insya Allah itu semua akan dikembalikan juga dengan baik pula oleh kepada kalian. Beri aplausan buat Kak Iyu. Mantap, keren. Ada lagi Kak mungkin? Ya udahlah. Udah cukup. Oke, karena waktunya udah sore ya. Terima kasih banyak Kak Yuswandi Ya, atas terima kasih. waktunya dan semua insight yang sangat berharga hari ini. Semoga makin banyak DKR yang lahir dari adik-adik penegak ini. Buat Sobat Tunas Bicara, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di channel ini. Jangan lupa pantengin channel ini terus di episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam.